warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkatnya lah sehingga kita dapat dipertemukan di tempat ini guna melaksanakan tugas kita sebagai mana mestinya. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengangkat derajat kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang seperti kita rasakan sekarang ini. Yang terhormat Bapak Ibu penguji PPG PAI dalam jabatan angkatan kedua tahun 2022, perkenalkan saya Nursam SPDI, pengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Palu, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan angkatan kedua tahun 2022 di LPTK UIN Dato Karama Palu. Hari ini Rabu tanggal 26 Oktober 2022, saya akan membuat video praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja pada PPG PAI dalam jabatan angkatan kedua tahun 2022. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan di SMP Negeri 2 Palu pada materi meyakini hari akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat Allah lah sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu salah seorang siswa memimpin doa. Doa belajar dilanjutkan dengan membaca surat pilihan. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ayo sama-sama berdiri. Tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan
cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silahkan duduk kembali. Sebelum kita melanjutkan materi, Mem absen terlebih dahulu ya. Aditya Ramadan. Hadir, Mem. Alivia Arini. Sakit. Faiz. Sakit. Oke. Yang jumlah siswa 27 dan 2 orang yang sakit kita doakan sama-sama supaya segera diberi kesembuhan dan dapat mengikuti pelajaran seperti biasanya. Oke, kita lanjut ke materi yaitu meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Tujuan pembelajaran yaitu mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar, menyebutkan macam-macam kiamat, menjelaskan contoh kiamat kubra, menjelaskan proses kiamat kubra, mengidentifikasi perbedaan antara surga dan neraka, dan terakhir menyebutkan hikmah beriman kepada hari akhir. Pengertian kiamat. Hari kiamat merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab Yaumul Qiyamah yang berarti hari akhir. Secara istilah, kiamat adalah kehancuran alam semesta beserta segala kehidupan yang berada di alam semesta, serta dibangkitkannya orang yang sudah meninggal untuk dihisab amal dan perbuatannya. Kemudian, tidak ada manusia yang mengetahui pasti kapan hari kiamat akan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui, yaitu terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 187. Mari kita sama-sama membaca. La ta'tikum illa ba'tatan yas'alunaka kannaka qasi'anha qul innama ilmuha indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada posisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu, seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kemudian macam-macam kiamat. Macam-macam kiamat terbagi atas kiamat sugra. Kiamat sugra adalah tanda-tanda kiamat kubra. Seperti apa? Meninggalnya seseorang, banjir, ya,
itu adalah contoh kiamat sugra. Kemudian kiamat kubra. Kiamat kubra merupakan kiamat yang besar. Merupakan hari di mana seluruh kehidupan makhluk yang ada di alam semesta berakhir. Tak ada manusia yang tahu pasti kapan kiamat kubra akan terjadi. Meskipun menggunakan teknologi yang super canggih, meskipun tidak ada yang mengetahui, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tanda kiamat kubra. Jadi anak-anak sekalian, meskipun sekarang sudah serba canggih, tapi alat-alat tersebut tidak mampu mendeteksi kapan akan terjadinya hari kiamat, yaitu kiamat kubra. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Kemudian setelah kita mengalami yang namanya kiamat sugra kubra, akan ada yang namanya surga. Surga ialah suatu tempat kediaman yang berada di alam akhirat yang dapat diliputi oleh berbagai kenikmatan dan kebahagiaan yang belum pernah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat, mendengar dan menikmati saat hidup di dunia. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini akan kita dapatkan setelah kita berakhir kehidupannya. Akan ada kehidupan setelah itu. Jadi kalau kita berbuat baik akan masuk surga, dan apabila kita berbuat tidak baik akan masuk neraka. Neraka adalah tempat untuk orang-orang yang amal buruknya beramal buruk. Jadi siapa yang mau masuk surga? Tentu semuanya ingin masuk surga. Jadi berbuat baiklah kita dari sekarang. Segala sesuatu yang Allah perintahkan kerjakan, dan apa yang Allah larang untuk kita tinggalkan. Nah, inilah pengertian kiamat. Tempat balasan. Inilah pengertian neraka. Tempat balasan untuk orang-orang yang berbuat buruk. Oke, kita akan membagi menjadi 4 kelompok. Kalian akan mengerjakan tugas, yaitu memilih surat-surat yang terdapat di 4 alam yang sudah ada, yaitu alam barzakh, yaumul ba'ats, yaumul hisab, dan yaumul mahsyar. Ya. Baiklah, yang akan membagikan setelah selesai kalian mengerjakan, kalian silakan persentase di depan. Kalian baca itu beserta artinya, ya nak? Ya, sudah selesai. Kelompok mana yang siap untuk mempresentasikan di depan? Silakan maju, nak. Ya. Ya, maju. Maju 3-3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah
niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah niscaya dia akan melihat balasnya. Quran Al-Zalzalah ayat 17. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, kelompok mana lagi yang siap? Ayo. Ya. Dijelaskan tadi ya, maksud ayat tersebut. Ayatnya langsung dijelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa bi 'alina waji'a bin nabiyina was-suhada wa quliya bainahum bihlaqi wa hum la yuzlamun. Artinya, dan bumi padang mahsyar terjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing nabi-nabi, dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-teman. Ya, kelompok mana lagi nak? Ya, ayo maju. Bismillahirrahmanirrahim. Waman yamal miskal jaratin artinya, lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka keluar dari tubuhnya dalam keadaan hidup menuju Tuhan. Quran surah Yasin ayat 4. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian. Silakan kelompok terakhir. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Oke, terima kasih. Jadi apa untuk teman kalian? Demikianlah presentasi dari teman kalian. Sekarang Mem akan tugas kelompok kalian akan Mem cantumkan di sini. Nanti akan Mem bagi kartu, kalian memilih ayat ini masuk ke dalam yaumul apa. Oke?
kartunya, kalian memilih surat yang sudah kalian tulis tadi itu masuk ke dalam apa. Ini ada kartu yang membagikan. Siapa yang bisa? Oke, Rasya silakan. Rasya silakan pilih kartu. Coba kita lihat, dia itu adalah masuk ke dalam surah Az-Zumar, masuk ke dalam alam barzah. Tepuk tangan untuk Rasya. Kemudian maju lagi, maju saja. Oke, terima kasih. Dan betul itu? Ya. Yang ketiga siapa? Siap maju, ayo. Dan yang terakhir, laki-laki di belakang, ayo. Ayo. Oke, beri aplaus untuk teman kalian. Oke anak-anakku, terima kasih kalian sudah bisa memahami pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita menyimpulkan sama-sama materi kita, yaitu setelah mengalami, ayo sama-sama nak, baca sama-sama. Setelah mengalami yang namanya kiamat kubra yang sangat dahsyat, manusia akan mati dan mengalami proses manusia akan mati dan mengalami proses di alam akhirat, atau alam setiap perbuatan baik dan buruk manusia akan menerima balasan yang baru bersama. Iya, jadi setelah kita mengalami yang namanya kiamat, akan ada 4 alam yang kita lalui, yaitu yaumul barzah, yaumul ba'ats, yaumul hasyr, dan yaumul misad. Dan segala perbuatan kita yang baik dan buruk akan kita terima di sana kelak nanti. Jadi mem harapkan berbuat baiklah kamu supaya kelak kita akan masuk surga, dan jauhilah segala perintahnya, dan jauhilah segala larangannya. Oke? Sampai di sini dulu. Mem akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.